sudah ada yang jadi presiden, sudah ada yang jadi wakil presiden, sudah ada yang ketua MPR, sudah ada jadi ketua DPR, sudah ada yang menjadi menteri, menjadi gubernur, bupati, dan juga sudah menjadi penguasa dan pengusaha yang kaya maupun yang belum kaya, bahkan ada yang masih miskin. Bosan nggak yang masih miskin jadi miskin? Bosan nggak? Bosan. Nah, kalau orang nggak bilang dia nggak bosan, dia goblok. Bahasa Rocky Gerung, dungu. Ya, jangan mau kemiskinan. HIPMI saya cita-citakan menjadi pengusaha kelas menengah baru di Indonesia yang menjadi fondasi ekonomi bangsa. That is my dream in 1967 di MIT, Massachusetts of Technology di Boston, ketika Profesor Sugarman berbicara tentang entrepreneurs. Dia bilang, Profesor Sam, why America can become dreams? Because we have American dreams. What is my dream? The entrepreneurs. Entrepreneurs 14% of Indonesian American population. Pada waktu itu tahun 67, saudara belum lahir semua. Saya umur 27 tahun dalam satu seminar ekonomi industrial development. Saya membuat pertanyaan kepada Profesor Sam Olson. Dia hadiah Nobel Ekonomi menjadi penasihat Presiden Kennedy dalam satu seminar yang saya dikirim oleh PBB di sana. Saya tanyakan, mengapa Amerika terlibat dalam perang dunia kedua? Karena tidak rencana ikut perang. Dan mengapa Amerika menang perang dunia kedua dan Amerika cepat membangun kembali negerinya? Very simple. Amerika memiliki 14% entrepreneur dari populasi Amerika. Kita tidak mau perang, tetapi Jepang membom Pearl Harbor. Kita tidak ikut perang. Kita rombak industri menjadi industri perang, persenjataan, bikin tank, pesawat semua. Very short time. Dengan teknologi satu bom atom meletus di Hiroshima, Jepang menyerah. Dan kemudian dalam waktu cepat dengan TWDI system, training within industry, kita merombak industri perang menjadi industri konsumsi kembali. Dan kita memegang ekonomi dunia sampai saat ini. Kemudian saya bilang, apa itu binatang apa itu? Saya pulang, saya studi. Nggak ada data entrepreneurs. Yang ada pengusaha non-free, pedagang-pedagang yang mulai masuk dalam likuiditas. Wah, saya buat research. Museum tidak ada data. Kemudian saya mesti buat paper hasil perjalanan saya mampir ke Belanda. Saya cari teman, saya nggak bisa bahasa Belanda. Saya lihat di Aceh kok. Saya tanya teman saya yang bisa bahasa Belanda, ya ada. Pak Yudi namanya, bantu gua nih. Kita apresiasi, ada tuh bikin museum lengkap. Saya pelajari sejarah Serikat Dagang Islam semua. Gak ada data ini. Saya pulang ada pedagang batu. Kita tidak punya industri pada waktu itu. Yang ada pedagang ke Cina. Yang ada traders dia masuk ke industri investasi. Yang itulah yang sekarang menjadi konglomerat. Yang sebagian disebut sama sekarang apa namanya? Penguasa dan penguasa politik itu oligarki. Mesti tahu tuh anak ini semua. You should have the knowledge. Kata ibu saya ketika kecil, kalau kamu mau besar, berpikir besar, think big.
saya ingin menghadirkan pengusaha entrepreneur Indonesia yang pada waktunya menjadi tuan rumah ini. Saya pulang dari Belanda, saya umroh. Saya sujud, maaf ya, saya sudah menangis. Saya sujud di dekat Ka'bah. Saya minta kepada Allah, kabulkanlah permohonanku. Di Madinah saya ambil arba'in, saya minta lagi di Raudah, ya Allah kabulkanlah permohonanku. Insya Allah memberikan dan mengabulkan permohonan. Inilah saudara semua. Jadi presiden, semua yang saya sebutkan, tapi kita belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tahu itu? Tahu itu? Tahu. Jawab, jangan ragu-ragu. Oh, saya itu berani jawab. Yes, yes. Black is black, white is white. Belum. Walaupun kita sudah jadi presiden, walaupun kita sudah jadi menteri, MPR, DPR, belum. Pengusaha Indonesia baru 3% dari jumlah penduduknya. Paham itu? Paham. Jadi kita masih jauh. Karena itu, saya dengan beberapa senior telah menyusun buku HIPMI 50 tahun kedatangan saya, 50 tahun waktu acara HIPMI 50 tahun saya serahkan kepada Presiden Jokowi. Buku ini belum sempurna, sudah saya cetak dan saya minta dibagikan. Mungkin tidak cukup, tapi DPP Pak Angga di mana ya? Nah, kalau kemarin itu datang ke sekjen itu, panggil dulu. Ketumnya di mana? 3 formatur itu ada di mana? Di malam nggak ada jam 3 itu. Ayo. Boleh aja, tapi tahu diri. Saudara tuh sebagian masih miskin. Orang miskin tuh hati-hati, tahu diri. Kaya pun tidak boleh sombong, tidak boleh hura-hura. Hiduplah sederhana. Ini nasihat orang tua ini. Materi. Duduk di sini yang ada. Jadi buku ini kita sudah teruskan. Saya sampai di jam berapa dikasih waktu? Lanjut. Jam 11 Ayahanda. Iya. Ya sekitar 15 menit lagi Mas. Wah, dengan nggak usah ngomong. Enggak lah. Buat Ayahanda mah unlimited sebenarnya. Unlimited. Nah, kita mulai presentasi aja. Coba dibuka. Saya ada di sini. Biar enak ya. Silakan. Umur saya 83 tahun. Oh, subhanallah. Pola hidup saya stay young live longer. Buat apa penyempurnaan? Siapa ya? Anak-anakku sekalian. Itu. Hampir semua orang Islam kan? Iya. Yes. Orang Islam itu sebaik subuh. Tahajud sebelum subuh. Habis membaca Quran, olahraga tiap pagi. Insya Allah. Wih. Habis subuh. Paham. 3 kali menikah.
semuanya halal. Anak dan sekarang bisa punya anak umur 14 tahun. Asal ridho. Itu namanya mentally strong, physically strong, Wih. financially strong. Wih. Di tengah ya Mbak? Di tengah? Tengah, Di tengah. tengah. HIPMI adalah organisasi kader yang melahirkan entrepreneurs, nasionalis, patriot, pengisi kemerdekaan menjadi tuan rumah entrepreneur nasionalis yang berpihak kepada kepentingan Indonesia. Seperti Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi itu buat kepentingan Indonesia supaya kita menjadi tuan rumah terhadap tantangan. Ini belum selesai. Jangan digunakan dulu. Jangan cepat-cepat. Ayo. Patriot, patriot, pejuang. Pengisi kemerdekaan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita belum menjadi tuan rumah. Industri besar yang boros minyak kita semua belum kita. Kita mesti jual bahan bakunya belum proses. Saudara belum jadi apa-apa. Termasuk saya. Kita belum menjadi tuan rumah. Jadi jangan organisasi ini menjadi organisasi hura-hura. Temanya pengusaha pejuang pengusaha. Tahu nggak itu kenapa datang dari mana? Ketika saya umur 8 tahun, Bung Karno datang ke Aceh pada bulan Juli tahun 1948. Bung Karno tidak mau pulang kalau tidak saudagar Aceh tidak memberikan pesawat terbang untuk dia pulang. Kemudian pengusaha Aceh berkumpul cari uang dan membeli 2 kota dikasih kepada negara, Salah satu antara lain. Itulah pejuang pengusaha. Orang pengusaha Aceh kumpulin duit untuk negara, bela negara. Itu tema itu. Kita abdikan harta kekayaan kita dan waktu kita juga buat berjuang untuk bangsa. Tapi bagaimana kita kasih uang buat negeri kalau kepada miskin? Jadi pengusaha yang maju, kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Nah, itulah cita-cita ini. Bagaimana you bantu orang miskin kalau you miskin? HIPMI itu mesti kaya, paham itu? Paham. Dan cari halal, jangan korupsi, haram. Ayo berikutnya. Nah, kaderisasi ini dalam anggaran dasar undang-undang HIPMI pengurus hanya 3 tahun, tidak boleh lebih karena organisasi itu melahirkan banyak pengusaha. Jadi ada ketum HIPMI yang mau panjang-panjangin itu, dia merusak kaderisasi. Itu bagian dari korupsi waktu, haram itu. Walaupun disangka juga dalam perjalanan, jangan ada lagi. Ada itu yang kerjain itu. Siapa saudara masih ketawa? Jangan. Saya tanya sekarang, siapa yang sudah berusia 41 tahun? Iya. Saya akan berhentikan, yang bagus saudara mengundurkan diri. Tolong sekjen menapak sekjen. Periksa. You umur berapa sekarang? Hah? Udah umur 1? Udah lewat belum? Belum. Jadi dia tank. Nanti dilantik itu tanggal besok 20 Februari. Kalau dia lahir 20 Februari masih boleh. Tapi kalau dia lahir 9 Februari out.
pada 10 Juli tahun 2002 TV 50 tahun. Satu generasi yang datang, satu generasi yang pergi. Dengan kebesaran Allah, sang matahari tetap terbit di ufuk timur di pagi hari. Itulah kaderisasi HIPMI untuk makmurkan. Karena kita baru 13%, kita harus menuju 14%. Mari kita belajar kerja keras agar ada kawan kita tarik semua menjadi pengusaha. Hanya pengusaha yang sama makmurkan ini. Pak, this day is my dream. Saudara, ini bagian daripada mimpi indah saya yang saya minta kepada Allah. Dan Allah kabulkan, saya percaya itu. Karena niatnya untuk bangun. Teruskan. Masih stylish ya bajunya. Jadi saya dengan beberapa kawan sudah susun menjelang TV 50 tahun yang sesuai pokok-pokok haluan perjuangan TV 50 tahun yang akan datang. Saya sudah membuat roadmap-nya. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Saya nggak tahu sekarang saya 83 tahun kapan Allah memanggil saya. Tapi kalau saya instalasi hati ini mungkin sekitar 100 tahun. Amin. Oke kan? Seminggu 3 kali yoga, seminggu 3 kali berenang. Terus kan? Rencana pencapaian HIPMI untuk 50 tahun kaderisasi sampai dengan tahun 2007. Ada 7 poin yang perlu saudara tahu. Dan nanti ini Anda dengan teman-teman dan nanti diteruskan program ini. Pertama, tanggal 10 Juni sebagai hari bangkitnya entrepreneur Indonesia. 2 pengurus saya minta, dari Bahlil sama Mami masih belum. Kemarin hampir tapi diganjel katanya, ada departemen. Tidak mau karena macam-macam argumentasi. Nah ini anggap dengan sekarang tugas Anda harus selesaikan. Jadikan sebelum jadi Entrepreneurs Day. Di Amerika sudah ada Entrepreneurs Day. Saya diundang sama Obama dulu ke Amerika merayakan The American Entrepreneurs Day. Jepang sudah ada, Singapura sudah ada. Mengapa tidak ada ini? Mari kita perjuangkan supaya pengusaha itu mendapat tempat yang terhormat untuk bangun. Karena orang pengusaha itu orang kaya, tipu, tidak bayar pajak, menciptakan korupsi. Tidak. Jangan. Cari yang halal supaya negeri ini baik. Jadi belum berhasilnya apa tugasnya. Saudara yang berjuang ini semua setuju? Setuju. Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah. Ini komitmen ini loh. Ya. Janji adalah janji. Oral or written is commitment. You make commitment as oral. This morning. Yap. 2. Jumlah entrepreneur Indonesia 14% dari total populasi di Indonesia. Sekarang 3%. Mari kita ajak anak cucu kita menjadi pengusaha sehingga 14% pengusaha Indonesia. Masa makanya negara Indonesia bisa maju. Nanti ada mulai ini basic saja. Ketiga, melahirkan entrepreneur kelas menengah baru Indonesia yang menjadi fondasi ekonomi bangsa. Jadi HIPMI saya bisa menjadikan kelas menengah baru. Dulu saya agak berproses 15 tahun di MPR berjuang di GBHM. Dulu digabungkan dengan UMKM. Saya bilang nggak mau, tapi saya kalah. Saya takut bilang saya tidak bikin pengusaha kecil. Oke, UMKM. Jadi ini kita keseret jadi ke perusahaan kecil. Nah, jadi itu HIPMI menengah ke atas. Kita bantu yang kecil, tapi jangan kita dikerdilkan. Paham itu? Saya tidak mau dikerdilkan. Saya punya anak-anak saya yang ada di sini yang di tempat lain menjadi pengusaha menengah ke atas. Untuk menjadi menengah ke atas, saudara sekolah, belajar.
HIPMI itu minimal S1 atau D4. Syukur kayak angka ini PhD. Nah itu gagasan ke depan kita. Jadi kita mesti kerja keras. Ajak bangsa besar ini menjadi, jangan jadi pegawai, jadi ini itu orang pegawai. Kalau ia mau kaya jadi pengusaha kata Rasulullah. Kalau ia jadi pegawai, mau kaya ia korupsi, apalagi menjadi tentara, jadi polisi, jadi hakim, jadi jaksa. Kalau ia kaya ia korupsi lah. Nah, kita jangan kerjakan itu pekerjaan haram. Nah, 4. Arah kegiatan organisasi ini menjadi organisasi yang modern dan berkesinambungan. Jadi saya minta kita harus dengan kembangan organisasi dengan teknologi digital, betul-betul organisasi yang modern. Jangan nanti kenapa saya nggak dapat kartu Allah kalau saya nggak tahu. Nah ini kita organisasi dengan teknologi mulai dari sekarang. Nah ini penting karena ada kepentingan modern untuk yang ini. Nanti saya sampaikan di sini. Nah, jadi arah organisasi menuju organisasi modern. Ya kan saya juga tadi pagi-pagi mau berangkat kemana? Saya mau jalan di mana? Ancol. Istri saya bilang Ancol. Istilahnya itu Ancol apa gitu? Gak apa-apa kan? Gak. Karena zaman saya itu Ancol itu mesum. Atau udah mesum di mana-mana gitu kan? Antara dua. Tapi enggak lah kalian kan? Jangan keluar-keluar malam itu pun yang mesum-mesum itu. Yang kasih tahu di bapak itu. Oke. Dan kemudian kelima, HIPMI berperan besar di dunia usaha untuk aplikasi dan pengembangan teknologi. Saya cerita tentang teknologi. Semua saudara tahu tentang revolusi industri. Dari Inggris, Jerman sampai di Jepang. Revolusi industri di Inggris, di Jerman, di Jepang. Saya cerita di Jepang karena saya pernah belajar di Jepang. Jepang itu dalam zaman restorasi Meiji didatangi pesawat kapal Amerika yang dipimpin oleh Laksamana Perry, Komander Perry. Samurai pada berkumpul. Kenapa meriam Amerika itu dari laut bisa ke kampung kita? Mengapa meriam Jepang sampai laut pun tidak sampai, apalagi ke kapalnya, pinggir lautnya tidak sampai? Lalu ada yang menjawab, salah satu saudara, teknologi. Apa itu teknologi? Kita tidak punya. Kita punya teknologi pedang samurai, tapi kita tidak punya teknologi modern. Maka Jepang mengirim semua samurainya dengan semangat Bushido ke Perancis, ke Jerman, ke Inggris, semua belajar. Mereka kembali, mereka bangun industri Jepang. Dan lahirlah perang dunia kedua. Dia tes dengan berebut perhaluan. Tapi teknologinya masih kalah dengan satu bom atom Amerika. Jepang menyerah. Jadi teknologi bisa bikin kita maju dan bisa juga kita menjadi maju. Itu tentang sejarah Jepang. Kita lihat sejarah Cina. Cina tidak pernah menjajah, dia dijajah terus. Penduduknya banyak. Dan revolusi Cina tahun 45, sebelum 45 terjadi dua kelompok, Kuomintang dan Kochantang. Kuomintang lari ke barat, Kochantang lari ke komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Mereka perang dikalahkan di Laut Mas. Dia pengaruhi rakyat, akhirnya dia menguasai Cina. Kelompok ini ada kelompok nasionalis, tentara, dan intelektual.
Cute kelompok tentara dalam Cina, Percitung kelompok klasik. Dan ada yang modern yang sekolah di Perancis di Sorbonne, namanya Chow Enlai. Dia mengajar memodernisir tidak mudah perjalanan Cina. Akhirnya Cina menang, tapi dia ketinggalan miskin. Muncul muridnya Chow Enlai namanya Deng Xiaoping yang sekolah di Perancis juga di Sorbonne. Apa kata-kata mutiara dia bilang? Kita sekarang tidak bicara apakah kucing putih atau kucing hitam. Yang kita bicara kucing bisa menangkap tikus. Very simple philosophy. Kita tidak bicara tentang ideologi lagi. Kita tidak bicara tentang kekuasaan hantu blau bapak. Tapi kita bicara bagaimana kita punya negara ini bisa memberi makan kepada rakyat, makmurkan rakyat. Maka dia bisa bilang satu, teknologi. Maka Cina kirim orang belajar secara diam, dia terapkan teknologi. Sekarang setelah 25 tahun Cina menjadi the world. Aksanya nggak ada ya? Teknologi. Aksanya nggak ada kayaknya. Kita tanya, Indonesia Iya, Bahlil. mau maju apa mau miskin? Maju. Maju. Kalau mau maju, apa jawabannya? Teknologi. Are you ready for technology? Yes. 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 Kita mesti belajar teknologi. Jadi keempat ini, HIPMI berperan besar di dunia usaha untuk aplikasi dan pengembangan teknologi. Saya minta di kepengurusan yang baru ini dibentuk aplikasi teknologi. Ketua wakil ketua bidang teknologi. Saya minta dibentuk. Semua kita belajar teknologi. Itu yang akan memenangkan mewawalkan kita. Tidak ada cara lain. Paham itu? Saya minta bicara apa? Kurang keras. That's the answer. Saya minta kita menguasai. Itu yang bisa makmurkan Indonesia. Kita masih dijajah oleh teknologi. Dan agar kita buat organisasi, ada lembaga bagian yang menguruskan ini. Kenapa? HIPMI telah melahirkan lembaga-lembaga yang mapan kemajuan para pengusaha muda Indonesia. Sebagai organisasi kita 50 tahun, saya tanya, HIPMI udah punya gedung belum? Belum. Udah punya bank belum? Itu aja jawaban saya dulu. Jadi kita mesti punya HIPMI building. Setiap provinsi bikin program dan rencana. HIPMI Tower, menara HIPMI di Jakarta, menara HIPMI di Medan, menara HIPMI di Makassar. Who's the member? Para pengusaha-pengusaha kelas menengah yang besar-besar di daerah. Mau nggak mimpi ini? Mau. Mau, harus mau kalau kita mau maju. Kita punya bank, kita punya kawan gubernur, kita punya kawan bupati, kita punya kawan presiden, kita punya kawan menteri. That is my dream. Ini yang harus kita mimpi. Make your dream comes true. Iya kan? Seperti saya ketika bicara sama calon istri saya dulu, hanya I love you. Yeah. Make our dream comes true. Yeah. Make big happy and family. Begitu. Nah, ini juga begitu. What is HIPMI dreams? HIPMI dreamnya ini. Jadi ada lembaga-lembaga konsultan yang bantu usaha-usaha ini, yang menjadi arranger, yang punya bank, yang punya gedung, yang punya kantor, yang punya industri. Itulah anak ini. Baru kita mampu. Nanti setelah 50 tahun akan datang, saya berada di surga, gitu kan? Amin. Kalau orang berbuat baik itu dia tidak mendapatkan siksaan kubur, ya kan? Jadi doa kita jangan diberi siksaan api neraka dan siksaan kubur.
Nah kita melayani itu saya lihat tuh anak HIPMI udah jadi. Nah nomor 7 ini penting buat ini. HIPMI turut hadir mengatasi korupsi di Indonesia. Paham itu? Paham. Ini tidak populer. Jangan kita besarkan korupsi. Cobalah cari jalan, jangan terlibat dalam korupsi. Saya pernah jadi menteri. Saya pernah menjadi pejabat. Setan. Kadang-kadang rayuan. Apalagi waktu saya menteri itu saya duda loh. Waduh. Orang duda itu kan setannya banyak banget. Di kanan setan. Kadang-kadang kita salam itu. Salam itu. Nah, kalau setan ada kan nyetrum nih. Kan bahaya. Setan itu mulai dari pandangan dan salaman. Waduh. Terus perkenalan. Ya jangan dikerjain. Karena HIPMI yang baru, anak-anak yang bagus. Amin. Ini makanya diancol lebih hati-hati. Nah, korupsi. Pernah saya tanya, ada teman saya pejabat, dia bukan pengusaha, dia dirjen, sekolah anaknya ke Amerika, sekolah mobilnya sport anaknya ke luar negeri, beli rumah. Saya pikir dari mana duitnya? Korupsi apa enggak itu? Gak boleh jawab. Jangan-jangan terlibat juga ya. Nyogok-nyogok pejabat. Itu jangan kita lakukan. Coba kita memperbaiki dari kita. Maka saya bilang dia kasih sana nomor 7. Kerjaan yang paling berat. Apalagi jadi kontraktor, jadi kanan pemerintah. Masya Allah. Saya nggak cari itu, saya pilih retail bisnis, pekerjaan Rasulullah. Rasulullah dimodalkan sama Siti Khadijah, berdagang di negeri Syam, jual barang beli barang dari keuntungan. Itu yang saya ikuti, retail bisnis. Kemudian properti dan perkebunan. Saya upayakan sedikit mungkin berhubungan dengan pemerintah. Kaya sih pengen punya tambang, punya ini punya, tapi ya doa Masya Allah. Kalau itu dia buat akan cukuplah inilah. Saya sudah bersyukuri apa yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah. Nah ini kita mesti hadir. Karena yang bikin pejabat rusak adalah pengusaha. Dia berdua bertanding. Itu ada teman sama saya datang, dia kontraktor di DKI. Dia datang sama saya naik Wijaya, Bang. Ini kita sama-sama HIPMI bertanding, Bang, untuk bikin jembatan. Terus teman satu nyogok, Bang. Itu impornya bilang sama saya, teman satu kasih 2 miliar. Dia bilang dia kasih saya, kalau saya kasih 3 miliar. Gimana, Bang? Aku nggak bisa jawab. Iya kan? Masya Allah tuh. Aku nggak bisa terima nasihat ini, aku nggak kuat. Yuk putuskan, karena aku tidak bisa mengalaminya. Kalau itu mau menang, maka yuk mesti bayar 3 miliar. Dan kamu yang kalahkan juga naik. Tapi kemudian dua-dua saya pikir, aduh dua-dua, saya panggil. Ini ada situasinya begini, mau duduk nggak mau berdebat? Ya. Gimana Bang? Kan lu tinggal berdoa nih. Ya marjan aja. Terus jangan kasih duit. Benar. Apa? Tapi atasannya gue ngomong itu, bahwa lu ngomong gini lu gak malu. Aduh Bang, usaha aku iya. Tapi kasihlah makin dia bergabung. Jadi kalau niat kita baik, selalu ada solusi. Jadi anak-anak aku itu dua-dua terlibat koruptor. Dan kita kerjain orang itu dan laporin atasannya. Atasnya kok masih terima lah, tapi dia, saya ngomong dia segan juga kan.
Nah itulah perlunya senior dalam hidup. Maka di HIPMI itu tidak boleh ada organisasi lain. Yang ada junior dan senior. Nanti aduh dia mau bikin organisasi senior. Nanti kayak saya zaman HIMI itu, mana tadi mengatakan begitu, nggak mau saya nanti orang di atasnya dia bikin rusak. Biarlah antara adik dan kakak saling membantu. Jadi di HIPMI tetap organisasi. Kalau saudara tamat HIPMI jadi senior, kalau mau beraktif ya mau masuk partai, masuk organisasi lain silakan. Tetap HIPMI cuma satu organisasi adalah HIPMI. Nah itu kira-kira yang saya sampaikan pada pagi ini. Dan untuk saudara paham ini harus punya, saya sarankan punya buku ini, buku HIPMI. Ya, you belum pernah baca buku ini, terutama wanita kurang baca, saya tahu. Belum dikasih soalnya ayahanda. Beli. Mau kasih terus. Ternyata nggak modal. Cuma 300.000 mau modal, mau maju tetap beli amat gitu. Saya udah siapkan 200-an, 300-an semangat. Saya kasih. Tapi yang belum dapat ya beli aja di Gramedia Pesan. Dua buku yang saudara mesti pelajari. Satu, The Philosophy Sejarah ini, saudara tahu. Kedua adalah buku yang akan saya sempurnakan, tapi sudah saya cetak. Saya sudah kasih sama Akbar untuk dibagi. Tapi ini akan minta Anda kita sempurnakan. Karena ini masih belum sempurna yang harus kita sempurnakan sesuai dengan perkembangan terakhir. Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ayahanda kita, pendiri pencetus HIPMI. Kalau begitu ayahanda, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan semangat, spirit, bahkan menekankan lagi bagaimana sejarah HIPMI kepada HIPMI saat ini, masa bakti 2022-2025. Kalau begitu ada cenderamata khusus untuk ayahanda. Ada tanya jawab? Oh ya, silakan.